warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Fadil. Jadi pada hari ini saya akan membuat video mengenai kontrol elektronik sepeda motor. Jadi di dalam sepeda motor itu sekarang sudah ada teknologi kontrol elektronik, yaitu yang paling terkenal namanya EV atau Electronic Full System. Jadi Electronic Full System ini adalah satu kontrol elektronik, yaitu dimana kontrolnya itu pada pemasukan bahan bakar. Jadi bahan bakar dikontrol dengan variabel elektronik sehingga bahan bakar yang dialirkan ke dalam sistem menjadi lebih hemat, lebih efisien dan mengurangi emisi gas buang. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung saja menjelaskan komponen, cara kerja, analisa kerusakan, serta bagaimana prinsip-prinsip kerja pada setiap komponen tersebut. Kemudian juga saya akan menjelaskan sistem yang lain seperti sistem CBS, ISS, ACG, dan sistem kombi brake. Baik, di dalam kontrol sistem elektronik sepeda motor ada 3 komponen utama yang menjadi dasar daripada sebuah sistem. Pertama ialah ECM atau Electronic Control Module. Electronic Control Module ini sebagai otak atau brain dari sebuah sistem. Jadi ECM ini akan mengolah data yang diterima dari sensor maupun aktuator. Jadi contoh ECM ialah ini pada motor Beat. Jadi di dalam ini semua data akan diolah. Yang kedua adalah sensor. Sensor fungsinya ialah untuk menerima sinyal berupa signal analog. Yang dimaksud sinyal analog adalah berupa tegangan atau variabel tegangan, sehingga dari perbedaan variabel ini yang menjadi dasar daripada data yang diberikan kepada ECM. Jadi di dalam motor Beat ini ada beberapa sensor. Yang pertama ialah sensor MAP. Ini adalah sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure. Manifold Absolute Pressure ini ialah untuk mengukur tegangan kevakuman di dalam throttle body. Kemudian ada sensor IAT, intake air temperatur. Jadi suhu udara yang masuk ke dalam saluran intake atau throttle body ini diatur atau dilihat suhunya sehingga perbandingan variabelnya dapat diketahui. Yang kemudian menjadi sensor ialah TPS atau Throttle Position Sensor. Jadi Throttle Position Sensor ini akan membaca bukaan dari sensor dari bukaan katup, yaitu katup gas. Saat kita membuka katup gas, maka sensor akan membaca berapa derajat pembukaan dari katup gas sehingga jumlah udara yang dialirkan ke dalam saluran intake akan dibandingkan dengan jumlah bahan bakar. Dan kemudian ada sensor EOT. Di sini letaknya. Bisa dilihat dari bawah sini. Ini adalah sensor EOT. Sensor EOT ini atau Engine Oil Temperature. Engine Oil Temperature akan membaca suhu pada engine atau suhu oli pada engine, sehingga pada saat suhu oli meningkat maka jumlah bahan bakar yang diberikan akan semakin efisien. Seperti itu. Jadi di dalam sistem EV pada motor Beat ini juga terdapat aktuator. Aktuator ialah suatu komponen yang tugasnya untuk mengaplikasikan data dari ECM, sehingga data dari ECM akan diberikan kepada aktuator sehingga aktuator yang akan mengeksekusi daripada data tersebut. Contohnya yaitu injektor. Jadi injektor sistem kerjanya setelah dia menerima data berapa menit pembukaan, maka lamanya pembukaan daripada injektor akan menentukan berapa banyak jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam
sistem saluran atau saluran intake. Kemudian aktuator yang kedua yaitu ada pompa bahan bakar. Jadi pompa bahan bakar akan bekerja ketika kendaraan mulai on, maka tekanan yang diberikan sudah standby. Jadi tekanan di dalam pompa ini sudah standby, dia harus berada pada tekanan kira-kira 40 kPa, sehingga pada saat injektor mulai membuka, maka aliran bahan bakar akan bertekanan di dalam sistem FV tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan lagi bahwa di dalam sistem FV komponen utama yang harus tersedia suplainya yaitu adalah suplai baterai. Jadi suplai baterai ini tidak boleh kurang. Pada saat suplai baterai kurang ke dalam sistem, maka sistem akan terganggu, sehingga akan mengganggu kerja daripada sistem dari FV. Jadi di dalam sistem FV ini juga ditambahkan suatu kemudahan kepada mekanik, yaitu dengan adanya kode mil atau malfunction lamp. Jadi malfunction lamp ini akan terbaca pada saat sensor ataupun aktuator maupun SCM mengalami gangguan. Hingga pada saat SCM maupun sensor maupun aktuator mengalami gangguan, maka kode mil akan bekerja. Contohnya pada saat injektor mengalami masalah, maka kedipan di dalam mil ini akan ada 8 kedipan seperti itu. Jadi satu kali kedipan dibaca 1, kemudian satu kali kedipan panjang akan dibaca 10. Jadi cara kita mengetahui bagaimana mengecek kode mil. Jadi di sini ada satu kabel. Jadi kabel ini akan dijumper. Jadi pada saat kita ingin mengetahui kerusakan pada sistem, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita menggunakan scan tool. Dari scan tool langsung dihubungkan ke sini, kemudian dibaca. Namun di sini saya akan lebih menjelaskan kepada cara manual, yaitu kita bisa menjumper dua kabel. Bisa kita lihat di sini ada kabel coklat dan kabel hijau. Jadi dua kabel ini dijumper. Posisi kontak off. Pada saat kunci kontak off, ini kabel ini dijumper, kemudian kita on kan. Pada saat kita on kan, maka kode akan terbaca. Pada saat dia mengalami gangguan, maka akan keluar berapa kodenya. Ada yang 8, ada yang 52, itu sesuai data kerusakan. Namun pada saat dia tidak ada kerusakan, maka lampu ini tidak akan berkedip, dia hanya hidup saja seperti itu. Jadi untuk komponen sistem EV sudah saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Kemudian kita akan kepada sistem CBS. Ini ada namanya combi brake. Combi brake system, yaitu pada saat kita menekan rem belakang, otomatis rem depan juga akan bekerja. Artinya apa? Kedua rem akan bekerja dengan bersamaan, namun dengan tekanan yang berbeda. Hal ini bertujuan supaya rem belakang lebih efisien kerjanya, sehingga kendaraan lebih stabil pada saat direm. Jadi itulah fungsi dari combi brake tersebut. Jadi cara setelnya itu, cara kita menyetelnya itu, ketika ini sudah kita tekan, maka ini harus longgar. Saya bandingkan pada saat saya tidak tekan. Ini longgarnya hanya sedikit, seperti itu. Kemudian sistem yang lain pada sistem EV ini adanya sistem ACG. Jadi sistem ACG ini pada saat kita starter, maka bunyi starternya lebih halus, dan biasanya sistem ACG disandingkan dengan sistem ISS atau idle speed sensor. Jadi coba kita tes hidupkan. Jadi dengan sistem ACG ini,
dengan sistem ACG ini, maka ketika kita menstarter motor itu lebih cepat hidupnya dan lebih halus suaranya, sehingga membuat mesin lebih tahan lama. Kemudian saya tadi menyinggung sistem ISS atau idle speed stop, idling stop ini. Jadi tujuan daripada idling stop ini yaitu pada saat kita berhenti di perjalanan, apakah di lampu merah atau sedang macet, maka otomatis kendaraan setelah 3 detik kita berhenti tanpa menarik tuas gas, maka kendaraan akan mati. Namun kemudian pada saat kita kembali menarik tuas gas, kendaraan akan hidup tanpa kita harus menstarter ulang. Nah, jadi ini ada setelannya. Apakah kita mau idling? Kalau idling ini berarti kendaraan tidak akan mati, atau kendaraan seperti normal tanpa ada ISS. Kemudian kita hanya perlu menggerakkan saklar ke bawah untuk mengaktifkan ISS tersebut. Baiklah, setelah penjelasan dari saya mengenai kontrol elektronik sepeda motor, yang pertama yaitu ada FV, CBS, ACG dan ISS, maka saya cukupkan video ini. Semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, bisa ditambahkan di kolom komentar. Nanti kita akan belajar bersama. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.